Dan kita hari ini ada surprise baru. Kita kedatangan pemain sinetron, pemain film yang menjadi co-host kita. Dulu dia ada seorang model, badannya tinggi, langsing, kulitnya putih, mulus, rambutnya panjang segini. Ih, belakangnya bolong. Ya. Jangan yang belakangnya bolong. Ini kita kasih tahu aja ya. Suaminya juga seorang aktor. Suaminya depannya dari V. Ya. Vino. Iya. Vino Berarti istrinya Vino Bastian adalah Marsha Timothy. Wow. Lu kayak instruktur aerobik tau gak sih? Kan emang lagi pagi. Cantik kan? Cantik. Cantik kan? Selamat pagi, SPY. FYP. FYP. Bukan FPY, FYP. Iya maksudnya itu. Kalau FPY itu pelatih timnas, STY itu. Iya. Oke. SPG. SPG mah itu dong. Cila punya laptop, ya Iya punya dong. iPad Kan tuh baru ya. tahu saya ini sekarang siapa di sini? Siapa sih? Jadi ART. Ya udah pasti jadi kos kalian lah. Ya, Pi, masa dia jadi kosnya? Gak apa-apa, Kan kasihan. katanya pengen yang cantik Kasihan. Dia kan yang ngidupin keluarganya. Kemarin abis ditipu sama pemborong rumah 2 miliar. Oh, iya. Ya bagus. Bagus. Kan lu Ya, ditipu kalau kemarin ada kan? 2 lelaki ganteng berarti ada wanita cantik di Oh, sini. iya, Lu bener. bener kan kemarin cerita dulu, lu ditipu kan? Iya ditipu. Gimana ditipu? Coba ceritain dulu ditipunya gimana. Jadi ditipu kemarin, ditipu 2M, pemborong. Masa tanah 50 meter 2M kan nggak mungkin. Iya. Tapi udah jadi. Iya, nah kali ini tapi dibenerin sama Arapi. Apanya? Dibenerin. Dibenerin. Rumah gua. Iya beneran, Pi. Kagak lu anak. Lu lihat YouTube lu ya di sono ya. Mana yang mana? Ente kadang-kadang lupa sama janji ente. Gua cuma mau pasangin furniture doang. Tuh, nggak Bukan sampai bangunannya. Lah, ono gua udah bongkar buat 3 lantai. Bukan Loh, lo. gini, Yaudah. kalau mau jadi kaos kita itu harus bawa berita yang heboh yang paling panas, ayo. Oh, tenang. Sobat Zim. Tapi cerita ya. Lu gila lu. Tapi ini cerita ya, Empo Alpa untuk jadi co-host di sini syaratnya apa? Punya iPad nih nyicil 12 kali. Iya. Ayo hebat nih. Iya. Coba, isinya apa? Sebelum saya membawakan berita, saya izin dulu. Maaf ya. Oke. Kok maaf? Ya, tekotek aja gue. Beritanya, yang ini nggak kelar-kelar. Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan aku ditinggalkan. Masih aja belum selesai-selesai. Ada sidang pembunuhan Brigadir J. Ya, J. Langsung aja kita lihat VT-nya. Nih. Apa? Ya, Aku tanya sama Udah lu. lihat. udah Kuat, lihat. Kuat Ma'ruf siapa? Kuat Ma'ruf. Ya, itu yang tadi ada di tayang. Ya siapa? Ya, si bapak-bapak yang pakai baju putih. Ya itu tuh siapa? Ya, rumahnya di sebelah kulon gitu. Pak Ferdi Sambo siapa? Pak Ferdi Sambo, bapak yang punya bintang. Susi. Bu Susi, si bininya yang punya bintang itu. Bukan. Susi itu ART. Susi itu ART. asisten rumah tangganya. Iya. Yang itu Putri, Putri. Bang. Putri. Bu Putri baru. Oh, Bu Putri. Oh iya, maaf. Putri Chandrawati. Iya, si Putri, Bu Putri Bukan pakai si dong, Bu Putri. Bu Putri, si bininya Bapak Sambo. Baradae siapa Baradae? Baradae, si anaknya. Kalau tadi, Maaf ya, Pak. kalau ngobrol sama Po apa? Sebentar dulu, gue mau minta maaf dulu kalau ada salah kata. Biar aman, Enggak. Ntar pulang Pak Hakim siapa Pak Hakim? Pak Hakim. Pak Hakim. Itu si abangnya Irfan. Pak Hakim, ini Pak Hakim. Masa Pak Hakim dia ngomong Pak Hakim abangnya Irfan. Ini Pak Hakim. Satu segmen aja dah. Pak Hakim. Dia ngomong, itu dibilang Pak Hakim siapa Pak Hakim Bukan abangnya berarti Irfan. nama hakim semuanya ini. Pak Hakim yang memimpin jalannya Iya. sidang. Itu namanya hakim yang memimpin jalannya sidang, yang mengetok palu, Memutuskan. nanti menjustifikasi dia bersalahnya bagaimana atau tidak bersalah atau bagaimana. Iya. Pak Hakim, ini Pak Sabar. Hakim masa ngomongnya ini kakaknya Pak Hakim. Nih. Sabar. Eh. Daripada kita bingung untuk membahas ini, lebih baik kita nih ya yang lengkap nih, kita undang seorang psikolog. Psikolog. Bukan psikolog. Masa psikolog? Salah lagi. Aduh, salah mulu nih. Psikolog, ini masa ngomongnya salah psikolog. Yaudah yuk.
Kita panggilkan siapa? Siapa? Siapa ini dia pakar ekspresi aja. Siapa? Siapa emang kagak ada namanya di balik? Siapa namanya? Siapa namanya? Juis. Manunu. Siapa? Juis. Juis, mana Mbak Jois? Jois, apa kabar? Lagi. Apa kabar Mbak Jois? Sehat? Ini apa nih? Maaf. Juis. Iya namanya Jois. Juis. Jelas. Kalau juis jadi jus. Jus. Iya. Mbak, apa sih Mbak? Ada nggak sih pasalnya kalau salah nyebut orang di ini? Aduh ya Allah. Hati-hati ya. Kasian. Aduh udah jangan dibahas dong. Udah please deh. Lah gue nanya. Dari tadi deg-degan banget. Bu, aman ya Bu. Mbak Jois, ini kan semua orang sedang menunggu nih Mbak titik Ya. terang dari sidang pembunuhan Brigadir J. Ya. Ini juga ada juga terupdate katanya ART-nya yaitu Mbak Susi. Yang saat ditanya mungkin jawabannya Pak Hakim berbicara, wah ini kamu berbohong, dia bilang begitu. Ya. Oke. Kita lihat ini. Kita lihat tayangan, Nanti ya. kita baca secara ekspresi dari Mbak Joyce ya. Baik. Yuk, ini dia. Oke, kita mengulang beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Hakim. Kita kan sudah diberita juga banyak. Yes. Pak Hakim bertanya tentang apakah ini settingan. Terus pernah ditanyakan juga tentang ada Ya, apakah ada. irpis, Betul. apakah ada tekanan dan lain-lain. Menurut Mbak Joyce seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari Ya. gesternya, gerakan tangannya gitu ya, ada arm touching. Nah, kalau orang bicara dengan gaya begini, ini sebenarnya dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Itu tadi siapa yang gitu? Mbak Susi. Mbak Susinya. Nah, jadi dia tidak yakin sehingga dia sebenarnya ragu-ragu ini ngomongnya apa. Nah, saya tidak tahu apakah yang disampaikan itu memang hasil pengetahuannya atau apakah itu sebuah konstruksi atau sebuah jawaban yang sudah direncanakan. Itu yang kita nggak tahu ya. Ya. Tapi dalam konteks itu yang bersangkutan itu tegang dan cemas menjawab itu sehingga dengan posisi seperti ini dia mau kasih tahu saya sendiri nggak tahu sebenarnya saya nggak yakin. Apakah ngomong ada ini. diduga ini seperti yang Pak Hakim bilang settingan atau bohong? Kita tidak bisa menyatakan itu sebagai sebuah kebohongan karena bohong itu sebuah sistem nilai yang tidak hanya sekedar bisa dibaca dari satu gerakan atau satu ekspresi. Oke. Gitu. Jadi Oke, tapi kan memang siapapun kalau di suasana persidangan pasti tegang. Pasti, iya. Oke, Semua jadi orang ya. tidak bisa ada sebuah kepastian ataupun dugaan Mbak Susi ini berbohong, settingan itu Kebohongan, tidak bisa. kejujuran tidak bisa sekedar dibaca dari sebuah ekspresi. Oke. Oke, jadi tentang Mbak Susi seperti itu. Yes, betul. Tapi kalau misalnya nih kan menurut Hakim ada pernyataan yang berubah-ubah. Nah. Apakah ada efek ini berubah-ubah ini karena cemas? Ya, Atau ya. karena ada faktor apa ya? Ketika seseorang Tekanan. betul, ketika seseorang cemas, tegang, itu ada kemungkinan dia tidak mampu mengkonstruksi apa pernyataannya. Dia nggak bisa Blank. nyusun. Iya, bahasa kerennya gitu deh gitu ya. Atau dia sendiri bingung. Saya mesti ngomong apa karena ada situasi tertekan. Kalau orang tertekan itu energinya habis buat fokus tertekannya. Oke. Boro-boro mengeluarkan kata-kata saya mesti ngomong apa. Apalagi merecall informasi. Dulu kemarin gimana ya ceritanya? Apa yang terjadi ya itu butuh proses lagi. Iya. Karena nggak semua orang bisa ingat secara detail apa yang sedang terjadi. Satu Seberapa- kemungkinan bisa begitu Bisa. atau ketika tertekan orang sulit merecall. Oke. Gitu. Ini kita ngomongin tentang beberapa kemungkinan kenapa Iya. sampai setegang itu ya. Yes, betul. Walaupun ada kemungkinan katanya ada skenario yang harus dihafalkan tanda kutip. Bisa jadi begitu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat seseorang berada pada situasi seperti itu. Namun basisnya semua adalah dia tertekan gitu. Oke. Dia tertekan sehingga dia tidak bisa menampilkan respon yang sebenarnya. Oke, tertekannya karena apa? Entah. Gak tahu kita. Oke. Aduh kaget saya ya. Mbak Joyce, maaf. Emang gitu ya? Emang Mbak Joyce, saya mohon maaf. Apa sih pasalnya Mbak? Orang lagi dikagetin, lagi dalam keadaan serius gitu Mbak. Lu ih bener-bener deh. jangan-jangan dia ikut tertekan juga. Ya, di sini. ya udah gimana biar nggak tertekan nih, ada VT yang kedua kemarin dalam sidang juga terlihat supir dari Ibu Putri Ah, Candrawati. Ibu Putri Candrawati siapa? Si bapak, si bininya si bapak. Ah, siapa yang benar? Istrinya. Istrinya si bapak, Sambo. Nah, maksudnya sekarang begitu. nama sopirnya siapa? Si siapa lu turunin. Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf namanya. Udah, Udah deh daripada ribet mending lihat PT-nya nih. Dia tekan dulu. Oke, ketika orang tua dari Brigadir J mengungkapkan isi hatinya, Pak Kuat kayak Iya. Itu ada head down. Jadi kepala itu menunduk dan tidak berani kontak mata.
Nah, orang dalam kondisi seperti itu umumnya merasakan perasaan malu. Saya tidak tahu apakah malu ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi atau dia menjadi viral di publik atau apa yang sudah dia perbuat. Kita nggak tahu yang bikin malu seperti apa. Dan kedua ada unsur rasa bersalah dan sebagainya. Nah, tension muncul di sini ketika dia membasahi bibirnya. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak bisa menyatakan sebenarnya apa yang sedang saya rasakan gitu. Tapi itulah bentuk ekspresinya bahwa inilah saya tidak lagi bisa berhadapan dengan Anda. Iya. Apakah karena memposisikan sama-sama bekerja di rumah itu atau? Kalau kita bicara motif seseorang, mengapa dia malu, mengapa dia tertekan begitu ya, tidak ada alat ukur yang bisa memastikan gitu. Kenapa orang melakukan pembunuhan, itu modus namanya. 100% kita pastikan itu memang agak sulit gitu. Apalagi seperti ini ya, itu kan suasana hati, rasa yang dia rasakan di dalam diri. Tidak semudah itu. Tadi juga ada membasahi bibir. Itu Ya. Apalagi orang Nyelam. Membasahi bibir itu ini kalau ada ketegangan, di sini tegang nih orang nih ya, tegang. Nah, upaya untuk membuat ini rileks kembali, dia basahi bibirnya. Gini. Sehingga dia bisa mereduksi, menekan ketegangan tadi dan lebih santai, lebih tenang gitu. Sadar nggak sadar itu ya secara alami? Umumnya tidak disadari. Oke. Tidak disadari. Ada lagi ekspresinya Pak Ferdy Sambo yang Kita bahas juga katanya ya. pas kita lihat itu dingin katanya. Pas saat ayah dari Brigadir J almarhum ngasih lagi bicara, Ferdy Sambo wajahnya disorot banget kita lihat. Kita lihat yuk ini. Iya. Maaf ya, kalau kita mau bandingkan dengan tadi Pak Kuat, Iya. ini Pak Sambo. Beda posisi sih. Betul. Ekspresinya tapi kok berbeda. Betul. Kalau di sini ada kombinasi. Jadi ketika seseorang ada kata sadis yang dikeluarkan ya. Ketika dia benar kata sadis itu turn down itu dia bibirnya turun gitu ya. Orang kalau bibirnya itu ada ketegangan di bibir bawah itu kombinasi antara dia tidak senang dengan pernyataan yang baru dia dengarkan. Nah, terkombinasi dengan tatapan yang tajam seperti ini. Nah, itu menegaskan bahwa ada unsur ketidaknyamanan, mungkin saja ini arahnya marah atau dia tidak setuju sehingga menunjukkan ekspresi ada agresivitas sedikit di situ. Nah, ketika dia mulai, saya nggak tahu di bahasa enaknya apa, tapi memainkan bibirnya itu ada upaya untuk melarikan diri atau nggak berada di situasi itu lagi. Dia nggak mau dengar lagi pernyataan-pernyataan seperti itu. Terus tadi ada gerakan bibir yang Iya, itu tadi yang saya katakan. Tapi saya mau nanya nih, Pak apa menurut Pak apa? Apa sih? Gimana sih ekspresinya? Menurut Pak apa ya? Ekspresinya Pak Ferdy Sambo menurut anggap Pak apa ini netizen? ya Bagaimana? kan sebetulnya Mas kan juga psikolog. melihat tapi ada dengan ilmu. Ya, ini kan tapi kalau secara dengan masyarakat netizen. awam juga kan kadang-kadang bisa Nah, menilai. gimana? Mewakili. Maaf ya Bu, Iya. AA nih diwakilin ya, biar aman. Maaf, saya cuma disuruh. Kalau saya lihat dari ekspresi, si Bapak Sambo ini sih kayak ntar tenang, ntar tegang, ntar tenang, ntar tegang. Enggak. Coba yang bener dong, spesifikasi. Jangan tenang, tegang. Orang maaf ya, mukanya nggak ada tenangnya. Ada tadi tenang, gitu loh tenang. Gue nyari aman, rapi, gue jedodin lu ya. Nah, coba Anda bicara. Menurut Pak apa bagaimana ini? Menurut Pak apa bagaimana ini harusnya akhir dari kasus ini? Bagaimana silakan? Akhirnya ya nanti kita lihat aja pemberitaannya seterusnya gimana, gitu. Ya menurut Pak Alpa bagaimana? Udah close belum sih? Belum baru sudah mulai. Wah, Ajis. Mengenai ekspresi Ekspresinya tegang banget. ini benar, real, ini real. Real. coba Kalau Ibu ini- ngeliat muka saya Iya. gimana Bu? Kalau bisa gini, kayak jin, pengen Iya, hilang iya. gitu loh. Yang jadi jin aja dah. Iya, hilang deh. Kayak Mbak Susi gitu juga tadi ada tekanan-tekanan di kaki, iya bener. Tapi ini sih lebih relax lah ya. Relax ya. Oh ya lebih relax. Tapi yang tadi Pak Sambo masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Selain tadi yang sudah. Ya, kalau buat saya sebenarnya ada upaya untuk saya mungkin memilih kata yang lebih netral ya, untuk mengabaikan informasi yang baru disampaikan gitu. Yang tadi yang Ya, jadi karena itu adalah informasi yang bagi dia tidak mengenakan sehingga membuat dia tidak bisa menerima informasi. tidak mengenakan atau tidak penting. Kita tidak tahu definisi yang mana, tapi ekspresinya menyatakan saya tidak mau mendengar itu dan saya tidak setuju dengan itu. Gitu. Nah itu yang kita tidak tahu apakah pernyataan sadisnya atau pernyataan mana yang kita nggak tahu, yang nggak dia setuju, yang itu kita nggak paham.
Kayaknya ini semakin panas sekali ya. Bukan panas lagi. Abis ini kita akan bedah dari sisi psikolog mengenai apa yang terjadi pada dalang tragedi seperti ini. Oke deh, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di FYP for your pagi.